memiliki keturunan, itu keturunannya bagaimana bentuknya, terus bagaimana caranya, maksudnya hubungan biologisnya, anaknya apakah jadi tuyul atau bagaimana Ustaz Maulana? Mau izin penjelasannya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Allahul misawab. Ini luar biasa. Betul tadi kata Ustaz Ahmad kan, jin ini adalah yang tersembunyi. Pertanyaannya ngapain? Nikah sama yang tersembunyi. Iya. Udah jawab aja dia. Baik, jawab. Yang namanya pernikahan, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Dari surah An-Nahl ayat 72. Jadi istri-istri itu dari jenis kamu sendiri. Bukan dari jenis yang lain. Nah, jadi gitu. Mohon izin. Jadi kalau begitu, jin itu apakah itu berketurunan? Iya. Dia hamil? Iya. Melahirkan? Iya. Pertanyaannya, bisa nggak dari golongan manusia menikah sama golongan jin? Jawabannya tidak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dalam hal ini beda jenisnya. Kalaupun dia mau harus nikah, maka salah satunya harus berada di alam masing-masing. Jin itu harus nampak atau manusia harus menghilang. Kalau kata Ustaz Sam, pindah ke alamnya tadi. Mau? Gak mau. Yang lamanya beda. Mohon izin, jadi permasalahan ini selesai. Lalu pertanyaannya, bisa nggak ada kawinan kemudian? Kawinnya aja nggak bisa apalagi berketurunan. Kalaupun tadi bagus, tadi dibahas oleh Mas Fadilan sebelumnya tausiah kita. Bahwa bisa jadi mereka ikut makan, ikut minum, ikut berhubungan. Nah, kata ikut berhubungan di sinilah sebenarnya ketika ikut berhubungan disitulah hancur, bibitnya itu hancur. Jadi tidak bisa melahirkan anak. Dalam hal ini kalau ikut jin bersama dengannya itu kemungkinan besarnya wanita lagi berhubungan sama suaminya tidak akan bisa mengandung. Karena rusak calon anak itu. Makanya kalau mau berhubungan baca doa dulu. Apa doanya Sasan? Masa saya Ustaz? Ya coba ngetes doang siapa tahu kan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Sudah bisa menikah, Sudah bisa nih, udah apa doanya doang, udah lama itu hafal ya Ustaz. Modal. Jadi harus, nah kalau begitu dibaca doanya apa? Baca basmalah. Kapan dia tidak baca basmalah, akan ibaratnya gini, mohon izin kepada semuanya. Dia tidak akan masuk bersama denganmu. Dia akan tidak bisa tidur bersama denganmu. Dia tidak akan makan bersama denganmu. Nah kalau begitu mohon izin kepada semuanya. Usahakan jaga diri. Orang yang punya wudhu aman dia. Dijaga. Bahkan ada penjagaan para malaikat. Ketika baca doa, 2 malaikat. Satu di depan, satu di belakang. Ketika dia punya wudhu, satu di kanan dan satu di kiri. Nah atas bawahnya gimana? Disitulah ada zikir dan doa. Jadi orang senantiasa terlindungi. Perihal persoalan mengenai adanya anak jin dan sebagainya yang dari golongan manusia melahirkan anak jin itu nauzubillah summa nauzubillah itu sampai sekarang enggak mungkin Enggak ada tuh yang ceritanya orang nikah sama jin anaknya jadi tuyul, enggak ada begitu ya. Cuma bagus kita lirik nih. Mana kameranya sini? Oh ini Ustaz. Gini. Tapi hati-hati. Habis lagi dia. Tapi hati-hati. Bahwa orang yang dicintai jin ada. Ada gimana? Ada. Maksudnya? Terhalang jodohnya karena dia lagi dicintai jin. Oh, kayak Ustadz Sam terhalang jodohnya? Belum nggak? Enggak, oh memang belum mau ya. Makanya itu. Salah satunya yang suka tidur telanjang. Nauzubillah. Yang suka telanjang. Itu cintai jin. Karena dia melihat kita tidak melihat dia. Nauzubillah, jangan dibahas lagi deh, udah deh pokoknya. Tutup pintu baca basmalah, tutup jendela baca basmalah, tidak masuk jin. Iya, sekarang kita lanjut lagi nih ya Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan, saya mau nanya lagi sama Ustadz Syam. Nih mau izin Ustadz Syam nih. Ini ada pertanyaan juga nih ke saya ya, kalau kita bicara masalah tentang rumah nih. Kadang-kadang kan ada orang yang mau jual rumahnya atau mungkin dia pindah rumah ya kan sementara rumahnya kosong. Katanya jin itu bisa menempati rumah yang ditinggalkan selama 40 hari kosong. Nah saya pengen tahu nih yang menguasai rumah itu ya kan apakah jin fasik atau jin muslim? Terus satu lagi ada pertanyaan lagi yang masuk juga nih ke kita nih ya. Bicara masalah tentang pohon-pohon besar.
Katanya kalau pohon-pohon besar itu adalah tempat tinggalnya jin. Jadi yang punya rongga yang besar itu. Jadi kalau kita lewat pohon besar itu, permisi, anak orang mau lewat. Harus permisi dulu bagaimana penjelasannya, mohon izin Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.